Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. April Sulistianingsih di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal UKOM dan SKB Bidan tentang tali pusat menumbung dan tali pusat terkemuka. Yuk kita langsung aja ke videonya. Di soal yang pertama, yaitu seorang perempuan umur 36 tahun G5P0A0 hamil usia kehamilan 40 minggu infartu datang ke bidan dengan keluhan utama ingin meneran. Hasil anamnesis ketuban pecah di perjalanan 5 menit yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, di tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu normal, TFU 3 jari di bawah PX. Presentasi kepala, kontraksi 5 kali dan 50 menit, penurunan 3/5, DJJ 98 kali per menit, deselerasi meningkat setelah 1 menit kontraksi. Data tambahan apakah yang diperlukan pada kasus tersebut? Nah, di sini dilihat adanya DJJ yang menunjukkan bahwa gawat janin. Nah, terjadi deselerasi meningkat setelah 1 menit kontraksi. Itu tandanya setiap ada kontraksi maka DJJ akan menurun. Itu merupakan salah satu tanda dari adanya permasalahan di tali pusat. Oke, maka pemeriksaan untuk memastikannya adalah diperlukan periksa dalam untuk memastikan apakah ada prolaps tali pusat di dalam jalan lahir. Selanjutnya di soal yang nomor 2, di mana seorang perempuan umur 36 tahun G5P0A0 hamil UK 30 minggu datang ke PMB dengan keluhan mules teratur sampai ke pinggang. Hasil anamnesis mengeluarkan lendir darah 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU semua dalam batas normal, presentasi kepala, penurunan kepala 3/5, pembukaan 6 cm, ketuban positif dan teraba bagian kecil janin berdenyut. DJJ 118. Diagnosis pada kasus tersebut adalah jawaban yang benar adalah tali pusat terkemuka di sini ya. Tali pusat terkemuka menunjukkan bahwa adanya tali pusat di jalan lahir dengan tanda-tanda ketuban masih positif, dan ini ditandai dengan pada saat pemeriksaan dalam ada denyut jantung janin yang berdenyut ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang perempuan umur 36 tahun G5P4A0 hamil usia kehamilan 40 minggu datang ke PMB dengan keluhan mules ya. Nah, hasil pemeriksaannya semuanya dalam batas normal kecuali pada ketuban jernih dan teraba bagian kecil janin berdenyut. DJJ-nya 118 kali. Kalau ketubannya sudah jernih dan bagian kecil janin berdenyut, itu merupakan suatu tanda prolaps tali pusat. Nah, prolaps tali pusatnya berbeda. Kalau di sini selaput ketubannya sudah tidak ada, dan ini diagnosisnya adalah tali pusat menumbung. Oke. Yang membedakan tali pusat terkemuka dengan tali pusat menumbung adalah selaput ketubannya. Oke, selanjutnya. Nomor 4. Ini pertanyaannya adalah masalah potensial apa yang paling mungkin pada kasus tersebut. Masih pada soal yang sama, tapi pertanyaannya yang berbeda. Apabila terjadi tali pusat menumbung, masalah potensial yang paling besar pada kasus tersebut adalah jawabannya IUFD atau kematian janin, atau janin akan mengalami asfiksia gitu ya. Sebenarnya ini janinnya sudah menunjukkan bahwa adanya fetal distress. Nah, bayi itu akan kalau segera ditolong kemungkinan hanya akan mengalami masalah asfiksia saja. Nah, masih bisa ditolong dengan baik, tapi bila tidak segera ditangani dengan baik akan menyebabkan kematian pada janin, karena tali pusat sebagai pusat untuk pernafasan bagi bayi itu terjepit di jalan lahir sehingga bayi tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Lanjut ke soal yang nomor 6. Langkah awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pertanyaannya ini masih pada kasus yang tadi ya. Oke, langkah pertama kali pada kasus tersebut itu adalah selain memberitahu informasi kepada pasien ya, maka langkah awal yang pertama kali dilakukan adalah memberikan oksigen kepada ibu ya. Jadi oksigen, jadi seperti adanya resusitasi melalui ibu menggunakan oksigen. Nah, itu membuat janin lebih mudah. Nah, ini membuat ibu memiliki oksigen lebih banyak sehingga kadar oksigen lebih tinggi di dalam darah ibu dan membuat janin lebih mudah mendapatkan oksigen meskipun pada saat itu tali pusatnya sedang terjepit. Sehingga
pada saat tidak ada kontraksi, oksigen bisa masuk lebih banyak. Nah, ini dengan langkah awalnya kita kasih oksigen dulu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7, di mana pertanyaan adalah asuhan posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, untuk kasus tali pusat menumbung di sini, maka asuhan yang paling tepat itu adalah dengan cara posisi Trendelenburg, di mana kepala lebih rendah dibandingkan dengan bagian panggul ibu, sehingga bayi itu tidak bisa turun ke jalan lahir dan proses kompresi tali pusat itu akan lebih rendah. Jadi jangan sekali-kali kita memasukkan justru tali pusatnya ke dalam rahim kembali. Justru itu akan menyebabkan suatu masalah yang lebih besar. Bisa terjadi inversio, bisa terjadi solusio plasenta, atau bahkan tali pusatnya putus karena kita tidak tahu tali pusatnya itu jenis perlekatan plasentanya seperti apa. Selain posisi Trendelenburg, posisi lain yang bisa membantu itu adalah posisi Niches, di mana seperti posisi pada pasien sungsang itu pasien disarankan untuk sujud di mana dada dan bagian lutut itu menyentuh di bagian bawah, menyentuh di bagian bed gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 8. Pertanyaannya masih badan soalnya masih sama, lalu pertanyaannya adalah asuhan apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut. Oke, kalau sudah seperti ini, maka asuhan yang paling tepat adalah rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, karena kasus tali pusat menumbung sangat sulit dilahirkan secara manual tanpa meningkatkan resiko terjadinya kematian pada janin. Namun, apabila kondisi DJJ janin sudah tidak ada, kita bisa melanjutkan persalinan secara spontan. Tapi kalau janinnya masih hidup, kita tidak bisa dan kita harus melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi, bukan lagi di PMB. Selanjutnya di nomor 9, badan soalnya adalah seorang perempuan umur 36 tahun, G5P4A0, hamil usia kehamilan 40 minggu, datang ke RS ya dengan rujukan bidan dengan diagnosis tali pusat menumbung. Hasil anamnesis, kondisi bayi ibu cemas dengan kondisi bayinya. Nah, di sini dilihat DJJ-nya sudah 100 dan memang ada tali pusat menumbung ya. Langkah awal yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut yaitu jawabannya adalah melakukan kolaborasi dengan DSOG ya. Lakukan dulu ketika kita mengetahui ada diagnosis tali pusat menumbung, maka langkah awal yang pertama kali dilakukan adalah menghubungi DSOG untuk perencanaan selanjutnya. Baru kemudian kita berikan oksigen, persiapkan ibu, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nomor 10. Masih soal yang sama ditambah dengan bidan sudah melakukan kolaborasi dengan DSOG. Asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Maka asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut jawabannya adalah E. Siapkan persalinan seksio sesaria. Jadi, DSOG akan memberikan saran untuk melakukan persalinan seksio sesaria karena janin masih hidup. Beda dengan janin sudah meninggal. Kalau janinnya sudah meninggal, maka dilakukan persalinan spontan untuk mencegah resiko trauma yang lebih banyak kepada ibu. Oke. Nah, kenapa di sini kasusnya saya tulis adalah G5? Karena salah satu faktor terjadinya prolaps tali pusat itu disebabkan dari grande multipara, bisa juga janinnya terlalu kecil atau bayi kembar pada yang kelahiran yang kedua, atau bisa terjadi pada polihidramnion. Nah, untuk materi terkait dengan tali pusat menumbung dan tali pusat terkemuka bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.